warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa rattilil qur'ana tartila. Shadaqallahu yang saya hormati Bapak Haji Zainal dan para pengurus yang lain yang ada di RT 5 RW 05 Kiluan, Bincongan, Kecamatan Papan 2, Termas 2, Tangerang. Insya Allah dalam rangka kegiatan thalabul ilmi sama-sama mencari ilmu, semoga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan siapa ya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Maksud pengertian ibadah ya kenal sholat, menyembah kepada Allah. Maka alhamdulillah kita sudah selesaikan tugas pertama kita, panggilan sholat. Baru saja kita melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Dan sholat berjamaah ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan sabda baginda, pesan atau ya sabdanya Rasulullah. Kalau kita bicaranya nasihat, kalau Rasulullah yang bilang sabda baginda yang besar Muhammad SAW, beliau layak mengeluarkan sabdanya karena beliau salah satunya makhluk yang dipilih oleh Allah sebagai utusan. Utusan itu bahasa Arabnya Rasul. Apa? Rasul itu utusan. Seorang yang diutus namanya Rasul. Delegasi. Bahasa nasionalnya delegasi ya. Nah, kalau bahasa internasional delegation. ada Sono. Bahasanya orang sono. Orang sono delegation. Bahasa nasionalnya delegasi. Bahasa yang kita pahami bahasa Arabnya Rasul. Nah, di situ ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Rasul Allah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelakuannya yang terbaik, perilakunya yang terbaik, sujud dan rukunya yang terbaik. Terus Rasulullah punya sahabat, punya pengikut, termasuk kita ini. Beruntung sekali kita mengenal Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu. Tujuan Rasulullah di zamannya yang terkenal dengan nama sebutan zaman jahiliyah. Kita mengenal sejarah Pak Haji Zainal yang para rekan, terusnya yang di RT 5, RW 05 dan Oranau. Alhamdulillah kita menghidupkan ini tujuannya tidak ada lain mencari ridho Allah. Mencari ilmu itu yang pertama kali menghilangkan kebodohan. Orang yang bodoh itu bukan salah sendiri, mungkin karena dia belum mendapatkan informasi yang akurat. Karena banyak informasi yang hanya untuk kepentingan seseorang, meloloskan kepentingan seseorang, memperkenalkan mereka, tapi kita diinjek-injek nggak ngerti ada seperti itu. Jadi dia punya kepentingan. Padahal kalau kita mengenal Rasulullah, kepentingannya hanya satu, mengenal Allah. Agar kehidupan ini tidak adiguna, apa namanya? Bahasa Jawanya itu. Kumalungkung, Kumalungkung adiguna. Menang dewek, menangan dewek. Sakarpe dewek songong bahasanya. Sombong. Apa sombong? Kok tak pikir sombong? Sombong. Ini kalau zaman Fir'aun iya, zaman jahiliyah. Yang punya jabatan, yang punya apa namanya?
kedudukan itu so enaknya dewa, sewenang-wenang. Bahkan sampai mengaku tuh Tuhan. Itu Firaun mengaku Tuhan. Ya, kalahnya sama Nabi Musa. Nabi Musa zaman berjuang dulu dikasih oleh Allah apa namanya itu tongkat sakti. Tongkat sakti, bukan tongkatnya Malampir ya. Tongkat sakti. Maka dikatakan ujiannya Allah. Nabi Musa ujiannya tongkat. Sabutkan ke laut jadi daratan Jimat. Jimat itu singkatan ya. Dihaji-haji, dimat-mat. Siji dia mat-mat. Iya, siji di mat-mat aslinya ya siji itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jimat menurut saya yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali arahnya jimat. Ya jangan dikafir-kafirkan ya, orang punya keris itu kan seni dan budaya. Seni dan budaya. Itu keris saya ini saya taruh di wuwung apa bahasanya, di atap juga mungkin kebakaran kata sopo apa dibakar aja. Memang malaikat itu dikasih pinjaman ilmu yang luar biasa, pun padahal pun yang punya Allah, tapi karena dekat dengan Allah dikasih jimat. Pokoknya semuanya manusia itu la haula wala quwata illa billahil aliyil dan upaya. Tidak ada kekuatan, itu manusia ya, yang memberi kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti setelah kita salam zikir bersama itu namanya ruqyah mandiri, Pak. Orang-orang ulama ahli sunnah wal jamaah namanya aswaja. Aswad itu singkatan ahli sunnah wal jamaah, disingkat aswaja. Baru dengar ya? Aswaja. Berapa Pak ya? Ya. Dulu dari Ma'arif. Aswaja. Dari Ma'arif jadi tahu di Iya. NU. SMA-nya di NU jadi aswaja tahu. Aswaja itu singkatan ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan ya, wasilah yang seperti ini tidak masalah. Kultur dan budaya itu perlu. Wali-wali Songo yang datang dari perantauan mendatangi kita ini, kultur dan budaya sudah ada duluan ya. Untuk menyingkirkan itu pelan-pelan. Gamelan, reog, menyembah berhala macam-macam lah. Untuk menyingkirkan itu nggak mudah. Makanya diikuti cara mereka, kulturnya seperti apa, budayanya seperti apa, maka disebut kultur dan budaya Nusantara itu macam-macam, beraneka ragam. Mancowarno, oh Pak Dik? Moncowarno, macam-macam. Ya. Tapi disingkat sudah ada simbolnya pelangi. Minimal kita itu menjadi warna dari kerapian dunia ini. Padahal di surat Al-Imran kalau nggak salah, itu surat Al-Imran kalau nggak salah itu ada Zuyina linnasi hubbu syahwat itu kalau nggak salah di juz berapa? 3 nggak salah atau juz 4 ya. Juz 4, coba yang punya terjemah ya. Itu di surat Al-Imran kalau nggak salah 83 atau berapa. Nah, Prakto coba dibaca. Juz 4 surat 83 kalau salah. Al-Imran. Ya, cek sedikit sambil kita belajar. Karena orang yang sholat itu sesungguhnya sedang komunikasi dengan Allah. ayat Enggak, ayat berapa? Ayat 83. Juz 4 udah ketemu? Coba. Yang judulnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 83-nya udah. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Judulnya surat itu surat Al-Imran, ayatnya ayat berapa itu? Coba dilihat, salah kalau nggak salah. Apa yang 83 bunyinya?
Juz 3 Empat. Juz 4 oh juz 4. Lan tanalul birra itu sempat. Ya kan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ma tunfiqu min syai'in fa innahu. Ketemu enggak? Itu sempat atau juz atau sebelah kiri ya? Ini juz 3 ini juz 4. Terus. Sini Pak pertama. 80 ini udah 90 Itu soalnya. 3 dulu berarti. Yang juz 4 Al-Imran. Oh Al-Imran ya. Ya, Al-Imran itu juz 4. Oh 183 kali berarti. Itu kan Al-Imran Pak. Oh. ya. Empat. Surat Al-Imran. Al-Imran. Bahwa atas sembilan jemaah. Terus berarti kalau juz 3 83. Salah. Enggak ketemu Pak. Pak. Al-Imran bener Pak. Al-Imran berarti suratnya Al-Imran benar. Ayat. Cuma juznya 3, ayatnya 14. Ini Pak Firmanto dibacakan. Mohon maaf. Juz 3 Al-Imran ayat 14. Ini mohon maaf Pak. Maaf. oh iya. Tadi udah ketemu tuh. Juz 3 Al-Imran ayatnya 14. Kanan sebelah bawah tengah-tengah. Nah, bisa dibacakan Zuyina linasi. Oh, iya. Zuyina linnas. Ya, coba dibacakan dulu siapa dulu? Nah, disyuting. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina lina Awas. kubus sahawati Kurang turun. minan Terus. nisa'i Dilogin dia. walbani ma walqona tiril mukon norati Minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu husnul. Nah, semuanya dibuka ada ketemu Pak Haji? Dah. Iya bareng-bareng ya Pak. Ta'awud. Oh Pak Haji itu belum ketemu. Oh juz 3 Pak Haji. Juz 3 Al-Imran 14. Nih. Juz 3. Iya benar. 14 ya. 14 Ayat. halaman 51 tapi enggak sama. Ya. 51. Iya kalau itu sama, kalau yang ini enggak sama. Ini juz 3 nih di sini ada tilka rusul. Ini juz 13. Juz berapa itu? Oh juz 3 bener nih. Al-Baqarah Al-Imran. Ini Al-Imran kan 30 lah di sini nih berarti. Depan lah. 19. Depannya. 19 ini. Nah itu sudah itu tadi Pak itu. Yang tadi pegang Pak Haji tadi benar itu. Nah itu. Nah ini Nah, kan itu, ini berapa ya? 13 kan? 14 kan? Kejauhan aja kelihatan. Ya, di bareng-bareng dibacain. Ta'awud billah. Ya. Bismillah Sayyidina Muhammad, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Zui. Itu kan ya-nya tajwid ya. Ya, benar nggak? Ya. Yuk kita sesuai dengan teori. Zui itu ya-nya tajwid. Enggak bilang tapi zui. Ina y-nya satu harokat. Zui. Baru yuk, nanti ketahuan kekurangannya di mana. 1, 2, 3. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal ini 2 harokat nawal mukon nun mati bertemu to jadada bacanya. iya mukon kayak ada dengungnya mukon kalau bukan kong ya tapi mukon tapi tetap dengung tapi bukan kong nyo ya mukon nyo NZ kalau mukong itu biasanya ibuna mukon toroti ada ikhfa ya ikhfa itu samar ikhfa bisa dibagi ada yang kayak ada yang kayak nyo NJ ada yang kayak langsung NG ya kan dibagi-bagi nah ini kebetulan NJ nih mukon toroti itu 2, 3 mukon toroti minan wal itu al-qamariyah wal ya jadi tidak ada lagi tajwid wal fin tuh 2, 3 wal fin domi doanya ada alif ya ada nggak Panjang ini, panjang. Hurufnya panjang. nggak ada alifnya Nggak ada. berarti kan satu kata Tapi panjangnya panjang banget. mana Katanya Nggak panjang. ada. Maksudnya panjang kayak gini. iya itu cuman harokat doang harokatnya tadi itu mah variasi itu kan tulisnya begitu hobinya jangan kepancing beda kalau yang lurus atas. wal fit dol tim pendek satu harokat ulangi wal fit enggak ini fit langsung nimpaknya bedot langsung fit gitu nah, kalau ada yanya fit ini kalau ada yanya jadi wal fit gitu coba wal fit dol satu harokat ini satu harokat wal fit dol wal ini al-qamariyah jadi lamnya satu wal kalau wal 2 nggak boleh walnya satu wal khoy ini harfu lain 1,5 ya sepakat Ya. wal khoy ya ayo wal khoy lil satu harokat lil ulangi wal khoy lil musaw wawunya tajwid ya cross check dulu musaw wanya 1, ma-nya 1, t-nya 1 musaw wa mati wal 1 juga an 1 juga non sukun bertemu ain edhar wal an a-nya 2 harokat betul Pak Tubimo Yang alif. mi-nya 1 betul Betul. wal 1 har langsung wal har itu ada tanda qaf lam betul Pelan. Berhenti. ya berhenti wakof melam kof lam itu artinya wakof kofnya wakof lamnya utama lam itu aula itu utama kalau ada musola itu dulu di aula itu makanya bahasa Arab ya aula itu bahasa Arab bahasa Tangerangnya utama duduknya lebih utama di situ kalau di dalam haram karena kamu jinabat kamu punya junub nggak boleh di dalam masjid di luar aja itu aula namanya aula boleh ditempatin orang yang sesungguhnya di dalam itu nggak boleh orang head, itu ada orang nikahan itu di dalam ini masuk ke hukum nih, mohon maaf, coba perhatian semua ke sini. Kenapa di masjid itu yang di dalam bisa buat iktikaf? Jadi masjid itu harus punya 2 pintu, ada dua fungsi. Yang satu ini aswaja itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi kalau kepengen di dalam itu iktikaf. Namanya tahiyatul masjid juga di dalam. Kalau di luar itu belum tahiyatul masjid, namanya baru aula masjid. Nanti sekelilingnya namanya aula serambi masjid.
ya, serambi masjid. Tapi ada yang mengatakan semua lokasi di masjidnya termasuk masjid. Jadi mau tahiyat di luar juga nggak apa-apa. Kalau di luar penuh gimana? Ya, tahiyatul masjid nggak apa-apa. Intinya niatnya tahiyatul masjid. Tahiyat itu begini artinya. Apa tadi tahiyat? Hormat. Oke, sepakat? Hormat pada sang rambut, hormat itu tahiyat. Tahiyat itu begini. At-tahiyat namanya penghormat. At-tahiyatul mubarakatuh, keberkahan. Jadi kalau kita komunikasi kepada Allah itu harus banyak-banyak ngerti artinya. Kenapa orang yang sholat pada banyak yang ngelamun? Karena tujuannya menyembah itu untuk komunikasi kepada Allah. Kenapa banyak ngelamun? Nah, karena pikirannya belum nyatu, belum fokus. Kalau nyatu nggak mungkin, karena manusia nggak mungkin nyatu dengan Allah. Allah itu baik dan semuanya nggak mungkin dikotori oleh kita. Allah itu nggak akan, kan kita dikenalkan sifat 20. Kenapa manusia harus kenal sifat 20? Karena manusia itu al-insan, kata Allah, mahal khoto. Manusia itu tempatnya lalai dan lupa. Kalau Allah nggak mungkin, Allah la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak saring dan Allah tidak tidur. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Kalau Allah saring, bumi ini ya perang terus. Justru kalau ada orang yang tidak bijaksana dikasih musibah. Orang yang hidupnya tidak bijaksana, tidak bisa mempertahankan kelakuan yang baiknya, dia pasti resah. Allah tidak suka. Kalau udah Allah tidak suka, ya keresahan akan terjadi. Kalau kita jauh dengan Allah, maka yang gampang stres. Bangun logikanya bagaimana? Nah, itu dekat dengan Allah. Bisa diterima kan? Kenapa orang itu banyak yang stres? Kenapa orang itu banyak yang dunia ini menjadi tumpuan hidup selamanya? Ini salah kaprah. Dunia ini, kata Allah, ad-dunya itu mata kesenangan, al-ghurur, tapi bisa menipu. Wong tadi kita menerima duit 100 juta, tiba-tiba pindah ke tangan orang lain kok. Dewas kita senangnya minta ampun ya toh. Enggak ada nyerempet doang nih, mobilnya antik, peyok oleh kita, didenda sampai 300 juta. Padahal belum pernah kita pegang duit 300 juta, tapi kuat bayar. Kalau kan dipenjarakan kita gimana? Oh, yang salah kita. Tahu-tahu nabrak mobil, sengsara kita. Dunia ternyata bener. Contoh yang seperti itu bisa membangun kita ini berhati-hati. Makanya kalau senang jangan kebablasan. Karena ada isma. Bagaimana kita selalu 24 jam itu harus selalu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya supaya kita selamat. Ya kan? Alhamdulillah, kan kita sekedar memuji Allah nih kan. Barusan kita memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, barusan saya bisa mengerjakan perintah, yaitu sholat isya berjamaah. Tapi kalau kalian niatnya karena bukan karena Allah, nah aku berarti anggap Pak Jenal kesergap di masjid, salah kaprah. Anggap Pak Di Prapto, aku orang yang salah lagi. Yang dilihat adalah Allah. Lah bahasa, ayo fokus. Bahasa melihat Allah itu namanya mengenal sifat 20. Yang pertama apa? Wujud, kidam. Ayo apa lagi? Satu-satu. Wujud, kidam, mukhalafatul lil awasi, iyamuhu binafsi, wahdaniyat kodrat, irodat, ilmu, ayat, sama basor kalam, qadiran muridan, aliman ayat samian, basiron mutakaliman. Apa makna mutakaliman? Komunikasi. Kita kalau mau komunikasi, membuka Quran dengan wudu. Ada yang bilang baca Quran dengan wudu, ya itu pengertian selain aswaja, betul? Al-sono. Kalau aswaja ahli sunnah wal jamaah sangat takut membawa Quran aja di bawah ini, dengkul ini sampai takut.
Kenapa? Jangan main-main. Al-Quran itu kalamullah. Apa tadi kalamullah? Kitab suci. Firman Allah. Main-main. Aku sudah mengatakan apa itu Quran? Kalamullah. Terus Firman Allah. firman Allah. Terus wahyu Allah. Pernah ya? Iya, pernah ya Pak ya. Jangan nggak pernah saya sampaikan. Pernah ya Pak ya? Quran adalah kalamullah, firman Allah, wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Kanjeng Nabi atau melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu hadis? Ya pernah kan? Hadis adalah ucapan dan tingkah laku Rasulullah sepanjang hayat. Pernah saya sampaikan. Pernah. Kalau enggak saya yang sedih. Tapi alam ada saksi. Ya kita aja lupa ya. Pernah aku Pernah ya. Pernah ya. Pernah. Ya kita akan mulai step demi step. Bukan step ya, step by step. Artinya kita sedang cerita bersyukur memuji Allah. Banyak orang yang bersyukur memuji Allah tiba-tiba dikasih cucuran rezeki. Iya. Karena dia sengaja karena Allahnya itu getol karena Allah, bukan karena Aziz China, ya Pak. Bukan karena Pak Prapto, bukan karena siapapun. Orang yang menyibukkan dirinya dan berpikir subhanallah, alhamdulillah. Tahu-tahu malaikat sayang tukang tulis itu loh, ya Roh, setiap hari memuji Allah. Tahu-tahu gelondong begitu. Benar enggak? Kan Allah memberikan rezeki tanpa pernah disangka-sangka. Karena dia memujinya kepada Allah, ya. Bukan karena kepentingannya, tapi karena dia mampu layak. Allah itu di tempat Allah layak disujud. Karena yang memberikan segalanya, kesehatannya, nafasnya, semuanya. Pantaslah kita sujud kepada Allah yang memberikan segala-galanya. Maka setiap saya khotib itu selalu mengingatkan diri saya dan saudara-saudaraku seiman seperjuangan yang dihormati Allah. Allah adalah tempat segalanya, memberikan derajat dan pangkat kepada siapa saja yang dikehendaki. Kehendak itu namanya iroda. Apa tadi? Ada nggak tadi? Siapa 20-nya? Kodrat Ada dari 20 pada Iya belum ada apa, tapi kan kita sedikit-sedikit kenalkan ini. Layak, makanya kita juga di samping belajar Al-Quran mengenal sifat 20. Supaya nggak kaget, apa sih maksudnya sifat 20? Minimal kenal sifat 20 itu akan mengenal Allah. Kalau sudah mengenal sifat 20, akunya makin kurang. Ego dan akunya makin kurang. Karena kita ini hanya dipinjemi. Semuanya saudaraku, Pak siapa? Pak Surati, Pak Haji, Bimo sekarang absen, Pak Robi, Pak Robi, Hamid, Pak Hamid, Hamid Kajoran, Abdul Hamid Muntilan, Mbah Mat Batu Jamal, Mbah Mat, Pak Robi, Pak Haji Bimo, Suryadi, Rakiman, Pak Rakiman, Pak Prapto hafal, Pak Jenderal sudah terlalu hafal sekali ya. Itu nanti alam kalau sudah hafal itu gak usah disapa, dia akan begini. Quran ini kalau seandainya gak ditahan oleh malaikat, dia datang saja satu alif itu dibunuh. Kata Rasulullah hancur itu. Karena Al-Quran itu kitab suci. Orang mempunyai alif, banyak tukang rohib, pendeta, tukang dukun itu menyalahgunakan alif kata, alif buat raja, alif lam mim, shad ditulis itu betul santai. Itu Allah nggak boleh menyalahgunakan kalimat. Ini dilarang. Walaupun sabda Rasulullah, jangankan bismillah yang sempurna, ba sama sin saja itu kalau nggak dialam oleh malaikat jatuh ke gunung, hancur itu gunung. Kata Rasul, bukan kata saya. Jangan main-main dengan bismillah. Doa itu bisa jadi pedang. Makanya kalau orang mukmin, orang Islam nih, yang dekat dengan Allah, gak sedih karena dia punya silah itu pedang. Doa kata Rasulullah, silah mukmin. Doa adalah pedangnya orang kok. Jangan main-main. Kenapa demikian Pak Allah? Masih ingat saya, zaman saya dulu, zaman Kang Alimi ya, masih ada ketemu panjang. Ada gak yang orang sini yang suka lagi Pak? Sekarang udah gak ada lagi di sini, dulu ada. Mohon maaf yang rada
tempat tinggalnya kalau nggak salah di bawah mangga. Nah, di bawah mangga Pak Radiman dan seterusnya. Dia malah memang dia beda pendapat memang, tapi jangan memfonis orang meninggal itu dikirim dua nggak pernah nyampe. Kalau orang hidup, apa didoain? Terus fungsinya kita saling mendoakan apa Pak? Bingung jadinya saya. Pemahaman Bapak itu sampai mana? Gini aja Pak, maaf. Bapak nggak makan durian, tapi bisa besok pagi Bapak bisa apa angin? Itu namanya apa? Apa? Antop. Gula. Gelege. Bahasa Tangerangnya apa gelege? Gitu lah ya. Betahap. Bapak Antop. Pokoknya kesimpulannya gini, mohon maaf, jangankan Al-Fatihah, Pak. Bismillah saja. Kalau Bapak bersedia salaman sama saya, Bapak tak kirimin durian, nggak usah makan durian. Salaman sama saya setuju aja. Aku mau kirimin durian, kamu nggak setuju? Oh, kalau nggak setuju namanya santet Pak. Saya yang masalah dengan Allah. Tapi kalau Bapak setuju, pengen membuktikan Bismillah saja, Bapak tak kirimin durian. Mau 10 mau 5 Pak? Emang kenapa? Enggak, kalau 10 Bapak mencret. Wah, Bapak ini cerita menghayal, Masya Allah. Bapak nggak ada menghayal, Bismillah nggak usah menghayal. Bapak salaman sama saya aja. Nggak usah banyak-banyak. Bapak pengen buktikan Bismillah. Tak kirimin 2 saja Pak. Nanti kalau 10 Bapak mencret, bisa jadi khusus Bapak putus gara-gara Bismillah kelewatan. Kan kata Rasulullah, jangankan Bismillah yang lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Ba sama alif saja ditulis, langsung ditulis, ditaruh di kulit durian terus dimasak. Ini nggak bisa saya nggak mengizinkan ya, ini hanya praktek pada orang-orang yang kafir nggak percaya dengan kalimah Allah aja. Dimasak, ya Allah, ini durian. Satu pungge doang, saya masak, tak bacakan Bismillah. Saya berkah ini nyampe kepada orang ini, karena udah salaman sama saya. Besok saya kirimin 2 durian saja. Biar besok pagi merasakan durian. Pagi-pagi dia nggak ngerasa makan durian, gelegek durian terus. Itu 2 nih. Kalau saya kirim 11, mencret pasti. Itu santet namanya. Jangan main-main dengan kalimat Allah. Saya pelajari sampai ke situ. Kalau orang main-main, silakan. Mau pakai. Itu kalau cabai gimana? Bagaimana nggak putus sususnya? Jangan main-main dengan orang yang santri itu nggak bisa buat main-main loh Pak. Karena kayak gitu dipelajari Pak. Tapi kalau kita main-main orang itu, pahala saya dari kecil sampai besar tuh selesai Pak pahala saya. Kalau ilmu cuma buat main-main ya, karena orang itu kan nggak salah. Jangankan yang salah, yang tidak salah pun nggak boleh dimain-main. Ini saya nggak menjayakan, dan saya tidak rela itu kalimat dimain-mainkan. Kalau sama main-mainkan sendiri, tanggung jawab sendiri. Saya nggak mengajarkan Bapak untuk menyeret orang, bener gak? Ini bahaya Pak. Kalau santri kesetanan, temannya iblis Pak, tapi ilmunya tahu dia. Tapi awak nggak ada, tapi ilmunya bisa dipinjam. Ngeri nggak Pak? Makanya jangan kalah dukun ya. Dukun itu kalau rukun. Sama saya datang ke dia, tiba-tiba nggak datang, sama di telepon. Tumben. Di telepon bukan lewat WA loh. Sama senangnya apa sama? Pisang kepok. Kasih bisa kepok segera. Lalu nggak merasa makan ikan kepok, tiba-tiba kan ikan kepok sampai gelegek-gelegean gini. Wah, parah pun jangan-jangan gitu. Assalamualaikum. Apa disuruh kesini tak kirim bisa. Itu kalau ngirimnya setundun atau nggak mencret Pak. Tapi jangan digunakan. Kata orang tua saya, jangan main-main dengan ilmu seperti itu. Ini namanya sihir. Namanya sihir, dan itu namanya nyandet orang, berarti dosa Jadi intinya jangan pernah kita menyalahgunakan kalimat Allah. Ada di Al-Quran namanya bentar dulu ya, ini hubungannya banyak. Makanya orang yang mengenal kalimat Allah itu mau kemana saja sudah santai, karena hidupnya pasti dijamin oleh Allah. Orang yang mengenal Allah itu nggak pernah takut dengan status miskin. Nggak ada manusia hidup itu sama Allah udah dijanjiin.
maka dikasih rezeki Pak ya. Terlepas mau kerjaannya tukang semir sepatu, yang penting kita ikhtiar itu tidak boleh pilih-pilih. Ada yang ngadu. Kalau nggak mau ngadu, namanya pilih-pilih. Salah sama Allah, dia salah ini. Lu kan saya nggak bidangnya, saya nggak nanya. Anda punya peluang nggak? Peluang anggur ya udah kamu mau tusuk tanam cabai itu ada tanah di kosong. Yang dituntut tanah kosongnya itu loh, kenapa kamu nggak mau nanam gitu loh? Jadi sebetulnya orang santri itu nggak bisa pilih, nggak punya pilihan. Karena tidak mengajarkan santri itu males. Santri itu bisa membantu orang sama Syafi'i. Begitu lewat kebun anggur, ada tukang anggur kurang orang karyawan. Dia kecapean, Pak boleh saya bantu? Oh iya Nak, enak banget ya alhamdulillah. Aku tadi lagi kan pengen ketemu orang, tiba-tiba ada kalian kesini bisa bantu saya. Bantu, emang ikhtiar ya, membantu tukang anggur. Begitu dipanggil sampai rumah dikasih upah. Kalau dia langsung terus ya nggak dapat upah. Dan dia salahkan sama Allah. Ada orang tercapek-capek masa kita nggak mau bantu? Ikhtiar itu bukan motong kompas. Ikhtiar itu bukan ajik mumpung menggunakan fasilitas negara, menggunakan kebetulan menjabat. Ikhtiar itu apa wae sing dilihat iso ngentukno duit sing penting halal, dia harus kerja. Kalau nggak kerja, malaikatnya nulis. Dasar males. Yang ada yang lepo, bang kesempatan jadi tukang orang anak. Anaknya tukang lepo, ya tukang lepo. Aku tuh koma wis dadi kiai. Terus maksud dari apa? Ya nyong dadi kiai lho. Memang kowe duwe tempat. Ora kudune kok ngison dhisik. Dari bawah dulu. Kenal Pak Zena, kenal lingkungan lama-lama terus Pak belajar disitulah tempat nanti akan bercocok tanah. Kalau sudah bercocok tanah nanti akan keluar buahnya. Kalau keluar buahnya itulah yang namanya ikhtiar. Bukan hanya presiden, namanya Jokowi ya, namanya Jokowi memang difasilitasi negara, mana-mana dikawal karena anak presiden. Nah kita ini bukan anak presiden, harus dari nol. Itu ikhtiar. Nah baru pengenal ikhtiar. Lah terus bahwa yang namanya wujud tadi kan wujud ya. Wujud itu ketika kita sudah menyatakan bahwa kekuatan semuanya dari Allah, sehat juga dari Allah, rezeki juga dari Allah. Allah selalu disebut itu bahasa Arabnya wujud. Gimana ya? Wujud itu ada. Berarti kalau kita sedang menerima rezeki kok enggak disebut Allah, berarti kita sedang tidak mengenal Allah. Maka sifat 20 kudu ada setiap langkah kita. Sepakat ya? Sifat 20 itu supaya kita hafal itu maksudnya di setiap langkah, di setiap desahan napas, di setiap gerakanmu itu ada Allah. Karena yang menggerakkan adalah Allah, lah ada Allah itu namanya wujud. Kalau bahasa Arabnya baik tuh, insya Allah fahimna. Yes, you understand? Yes. Itu namanya wujud. Ternyata wujud itu di setiap langkah dan detakan napas kita itu bisa bergerak karena Allah. Karena Allah itu namanya wujud. Oh kok kayak cuman gitu dah. Iya. Emang bagaimana? Berarti itu bukan karena kesehatan, bukan. Itu aku masuk surga karena saya sholat terus, bukan. Karena rahmatnya Allah halus bahasanya. Jadi tidak ada kata-kata tadi yang dibilang ego, tidak ada kata-kata nyong. Aku kok mulai kurang sopo akunya. Berarti dia bisa bantu orang pun nggak mengatakan aku kok. Ya Allah, aku cuma talang. Oh gitu loh. Aku cuma talang. Talang itu tugasnya untuk mengalirkan kepada yang lainnya. Berarti aku cuma dititipi. Baik dititipi ilmu, baik dititipi rezeki. Kudu Allahnya ada terus. Lah ada terus itu namanya wujud. Baru wujud ya. Nanti kita. Ya Pak Robi ya. Bahas dari 20 itu supaya kita tahu ya. Itu bahasannya Karena nanti ada istilah selain ngajian ada tambahan ilmu yang dari luar. Ini yang paling pokok adalah ilmu tauhid.
Maka di pertemuan ini, apakah saya bisa datang ke sini? Ya tanpa Allah nggak bisa. Lah tanpa Allah itulah namanya Kalau sudah ada Allah, berani nggak menyalahgunakan tanda tangan? Mikir ya kan? Karena sudah yakin ada Allah. Apakah Allah butuh nunggu mati dulu? Ya enggak dong. Orang yang mengenal tauhid tidak usah nunggu mati. Karena masuk surga itu dimulai dari detik sekarang. Karena orang tua saya kan punya warisan banyak. Nanti kalau meninggal kan tak wakafkan. Itu salah kaprah. Mau mewakafkan itu jangan nunggu mati. Gimana ya? Kalau udah mati mah ada kereta lewat nabrak ayamnya gemu-gemu. Menurut Imam Syafi'i, kalau ayam tadi masih kejet-kejet masih bisa dipotong. Padahal kata Imam Malik, kata Imam Malik atau kata Imam yang lain, itu pun nggak usah dipotong juga mati karena sudah dihancurkan oleh. Tapi pasalnya Imam Syafi'i karena dia matinya karena peso. Karena sebelum mati tak ajar pakai peso, masih ada nyawanya tadi. Begitu tak pakai peso, nyawanya mati karena disebabkan karena peso. Maka sekujak peso itu kata Imam Ghazali karena dipangan bukan bangke karena keduluan saya daripada mati. Menang-menangan. Lah tapi tidak apa-apa. Boleh. Artinya kalau ngikutin salian Imam Syafi'i, uang sedekah setelah mati itu enggak bakal diterima semua. Bersuruhlah kepada hujatnya Imam Syafi'i. Karena setelah mati pun boleh sedekah. Alhamdulillah. Jangan 4 Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Karena masing-masing punya catatan rekor baik di depan Rasulullah. Nanti kalau saya meninggal, aku pesen ada 4 generasi yang akan membawa fatwaku. Itu Rasulullah pesen ya. Yang 4 generasi itu Imam Maliki, Hambali, terakhirnya apa? Murid Imam Syafi'i siapa? Ahmad bin Hanbal. Buat Imam Syafi'i 4 generasi yang dimaksud adalah ini 4 imam 4 ini. Imam Arba'ah, imamnya 4. Makanya setelah Imam Syafi'i ada Imam Ghazali nggak masuk fatwa, tapi fatwanya Imam Ghazali ngikutin fatwanya Imam Syafi'i. Ini versi saya, ini bukan, ini versinya Gus Bah. Gus Bah yang terkenal di Pati di Sawah Tengah itu, yang terkenal ahli tafsir ya. Itu Imam Syafi'i itu mempunyai murid namanya Imam Ghazali yang punya Ihya Ulumuddin. Itu terkenal ngalimnya, terkenal tasawufnya. Itu pun hebat, nggak punya fatwa. Fatwanya pun mengikuti fatwanya Imam Syafi'i. Jadi sekarang kalau ada orang yang sehebat apapun apal Quran sundul langit, nggak boleh mengaku mustahil. Karena Rasulullah wanti-wanti di akhir zaman ini cuma ada 4 generasi yang boleh berfatwa. Kalau ada orang yang berfatwa tidak mengambil hujahnya imam yang 4 ini, kadib itu bohong. Diteliti ternyata kata karangan dewek, nggak boleh. Tetap harus menyambung fatwanya Imam Syafi'i atau Hambali, Maliki yang 4 ini. Ya Pak Jenderal ya. Ya ini saya mengukir pendapatnya Gus Bah dan saya sampaikan kepada panjenengan. Jadi saya juga akan ngawur ngomong sembarangan karena saya juga mengikuti pengajarannya Gus Bah. Kebetulan beliau dari Aswaja, ahli sunnah wal jamaah, termasuk Ustadz Uwas, termasuk Ustadz Adihi Daya. Walaupun sedikit ada kontroversi, tapi 3 beliau ini termasuk 4 Buya Yahya, master orang yang mengerti tafsir dan hafal Al-Quran. Alhamdulillah kita masih punya ulama-ulama yang bisa menjadi panutan. Lah kita ini kaki-kakinya atau mungkin sil-sil daripada mobil. Ya kalau beliau mungkin bahan bakar, mungkin alat-alat yang beratnya beliau. Lah kita ini mungkin kelep apa ya? Kita ini penyambung apa namanya kita ini? Kita ini kan muhibbin, mu'min itu pecinta. Kalau nggak ada ulama yang hebat-hebat, kita nggak bakal punya payung. Karena kita ini mendalami hukum baru secuil kertas, belum sampai habis kitab 2 lusin, kitab
aja dikerjakan sebulan nggak katam-katamnya kan? Baru ekro ya kan? Ekro 1, 2, 3, betul nggak? Ya, sama-sama. Saya juga begitu. Saya menyampaikan ini juga baru sekelumit. Karena tidak akan mungkin kita langsung ketemu langsung pakarnya. Kalau ketemu pakarnya susah karena yang dijaminnya profesor semua. Ya Pak ya. Yang di bawahnya beliau itu profesor semua Pak. Ya kita ngintip berarti yang saya sampaikan adalah ya sifat 20. Sholat itu pakai Al-Fatihah, harus Fatihahnya harus digenepin dulu. Sama senior-seniornya dulu, junior nanti, seniornya nanti. Jadi kita ini junior semua. Saya juga junior. Nah, ayo kita dandani Fatihah dulu, baru surat-surat pendek. Gundelan dengan para alim ulama, kok tiba-tiba dipanggil Gusti Allah, insya Allah ada yang bertanggung jawab. Insya Allah. Insya Allah akan ada yang bertanggung jawab. Saya juga menyampaikan begini ini kepada para masjid-masjid yang di lainnya. Yang paling berat itu kita belum mengenal alibata, belum punya guru, kita udah terlanjur diambil Gusti Allah. Alhamdulillah para iman. Kita punya sanad, saya punya guru, Bapak punya guru kita. Gandeng mengandeng. Suratnya ada wasiqal ladzi natau ilal jannah. Ilal jannah itu masuk surga, zumarah itu rombongan. Masuk tapi rombongan Pak. Kolektif. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, ada yang bertanggung jawab. Menang kok, temenang. Ya kan, makanya saya juga menyampaikan kalimat ini, ada yang bertanggung jawab guru saya. Walaupun kamu belum hatam Al-Quran, belum hafal Quran, tapi secara Fatihah sudah saya bolehkan untuk mengajarkan kepada orang lain. Kapanpun kamu, dimanapun kamu berada, bisa menyampaikan Fatihah. Ya. Dan surat-surat yang lain silahkan, sudah bisa gundelan dengan saya. Nah, saya sampaikan ini, besok gundel-gundelan ceritanya kita ini, ya kan? Gundel-gundelan, alhamdulillah masih ada tuh penunjuknya. Di akhirat itu bukan di pintu 1000, bukan berarti pintu 1000 itu jelek, bukan. Pintu 1000 itu saking banyaknya pintu, orang masuk banyak tiang, gelap Pak. Itu ibaratnya dikubur Pak. Orang kalau masuk di pintu 1000 itu sudah membayangkan kuburan. Karena di kubur itu petang dedet, kamarnya cuma 1,5, tingginya detik pangmale lebarnya 120 ya. 120 cm. Yang bisa menyalakan ini Al-Qur'anul Karim sebagai sirojam muniro, lampu penerangnya. Insya jangan wani-wani ketika kita lagi nganggur, urusan cucu kalau anak kalau bujuk terus ya enggak, itu kudu ngaji. Nyong yang dititipi Al-Fatihah ya kudu menyampaikan. Kalau enggak aku ya dituntut pada baik, gagal maling son ya pada wae kayak kuku terima. Ya nyong ora wani ya. Nyong ora bakal wani. Wani-wani ngumpet ke Al-Fatihah ya aku sengsara, ora wani. Tetap disampaikan, oh wujud itu artinya setiap kali kita dikasih nikmat dari Gusti Allah bersyukur ingat nikmatnya Allah. Lah nikmat syukur nikmat ketemu Allah atau nikmat kita ingat Allah itu namanya wujud. Jadi setiap detakan nafas ya kalau keluar namanya apa namanya? Input output berarti hidrogen nitrogen apa gimana tuh kalau bahasa kimianya apa tuh? Kalau disedot oksigen keluarkan menjadi karbon dioksida ya kayak gue ya intinya wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Besok itu masuk surga rombong orang yang bertakwa itu yang seperti apa sih? Yang selalu menasihati kepada teman-temannya. Kalau temannya salah, itu ada lubang nggak boleh ya. Karena lubang itu sudah dipunyai orang. Jangan masuk lubangnya orang. Itu lubangnya ada yang punya. Ya, lubang siapa ya? Ya Pak Awi. Orang kan saya nikahkan kamu dengan anakku yang bernama bla 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 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas program. Saya terima nikah dan kawinnya
Dia tidur Pak. Tersebut di atas. Uang tersebut dibayar tunai. Sah. Sah. Mana saksi? Sah. Alhamdulillah. Terus bapaknya ngomong, Tong, Tong, mantulnya dipakai Tong. Tong, kecil ini bahasa Pemalang, bahasa apa? Bahasa ngapak ya. Kecilik kibien bocah. Pan ngajine orang ngaji tak sabet. Orang kenal Allah tak sabet ora tak imangan. Wis sampai balik, tak sekolah nak, tak ngajeno, tak kenal kalau guru, sampai akhirnya kenal Rika. Wis tak ajari sholat iki. Saiki wis dadi tanggung jawab Rika. Nek sampai Rika ana bojone ora gelem sholat, iku tanggung jawab Rika. Sampai anakku ora sholat, ora kenal bisa kon suk ben tak tuntut ning ngersane Gusti Allah. Ngeri. Apo? Ya, Pak. Aja kaya kuwi son. Gawat maning, gawat iki. Nek wong tuwa nyerah iki mau saya terima, saya tanggung Pak. Saya nerima, saya doakan ya Pak ya, mudah-mudahan di samping saya siapkan tiga rencana Pak. Rencana memang sudah Pak. Rencana saya beli rumah Pak. Ya kan? Sandang, punya sandang Pak, pangan. Papan, sandang, pangan. Papannya di mana? Di Grand. Keren dulu. Harus pakai wow, iya Pak, wow, keren, ya kan? Grand mana nih? Pande. Grand. Rumah nenek. Pantai Kapuk. Apa? Mertua Indah. Saya dari tukang parkir Pak, malah Pak. Kau pikir di perumahan Kapuk, Indah Kapuk. Bapak paham kerjanya seperti itu. Enggak usah pilih-pilih. Walaupun satpam tapi setia, alhamdulillah. Ya, syukur-syukur ya manajernya ya kan. Bro, materialis. Iya, Bro. Iya. Ya ngaji, ya karo biar kayak dia. Tenang, hiburan kita itu mana ada di sini? Karena di sini ada malaikat. Ada malaikat juga ngaji. Ternyata kata Gus Bang, malaikat juga ngaji. Karena ada orang perampok ceritanya ini. Perampok maling baju macam-macam tuh. Di sana ada satpam, di situ tuh nggak bisa lari. Dia udah terlanjur bawa baju ini mau kampung, 2 tas. Karena dia kepepet langsung nengok di musolanya apa? Al-Ikhlas itu ada pengajian, langsung dia duduk. Ikut ngaji. Tapi malaikat terus. Iki kurang ajar. Iki digebuki sama malaikat ambek wong kampung gara-gara maling gitu. Tapi pinter dene. Wis mau ketangkep dene ngumpet-ngumpet melayu ning tukang pengajian. Ya kan? Malaikatnya sing ngono tapi satpam ora ero. Satpam enggak ngelihat. Begitu mau dihajar sama malaikat kan? Malaikatnya di senane di Gusti Allah. Jangan di setiap majelis itu ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu malaikat yang menyebarkan kasih sayang, sifatnya Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wujud kita bawa bahwa yang wah dari kota irotan ilmu hayat sama basor kalam, qadir hayan aliman sami'an, basirun hayun itu hidup. Allah itu yang menghidupi. Hayan sami'an, hayan itu hayun ya. Hayun itu hidup. Allah itu yang punya sifat menghidupi dari semua lapisan. Termasuk binatang, termasuk kebun. Tadinya mati jadi hidup karena yang menghidupi Allah bersifat hayyun. Jadi yang bisa menghidupi ya Allah. Berarti kalau kita hidup ini ya Allah lah yang menghidup. Itu namanya tadi wujud hayyunnya seperti itu. Lah Allah itu menyalah, tidak boleh malaikat tadi. Ya Rob, tadi itu ada tukang rampok, tukang copet, nanti lari ke situ majelis. Saya tahu itu tadi kerampok barang masyarakat. Kata Allah, dia sudah ada di majelis taklim, gitu. Dan majelis taklim ini ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu tukang memberikan kasih dan sayang. Tidak apa-apa. Nanti Allah turunkan hidayah dan taufiknya. Jadi orang begitu masuk di dalam majelis itu, pas ceritanya cerita tentang sifat Allah, Allah bersifat bukan pendendam dan Allah itu punya sifat Ghafur, Ghafurur Rahim itu Asmaul Husna, termasuk Al-Ghafur
Ar-Rahim. Al-Ghafur itu sifat namanya nama Allah ya. Di samping kita kenal sifat 20, mengenal nama-nama Allah yang 99, betul? Ada Al-Ghafur enggak? Ada. Apa itu Al-Ghafur? Allah Maha Pengampun. Begitu Allah Maha Pengampun, si copet atau si penjual yang perampok tadi hatinya tersentuh. Berarti tidak ada kata-kata terlambat. Walaupun aku sudah sekian puluh tahun menjadi perampok. Ternyata sabab masuk di majelis ini Allah turunkan taufik dan hidayah melalui malaikat rahmat. Ya toh? Terus minta sama Allah. Sampai malaikat sing tadi tukang pukul tadi mau dipukul tuh sama malaikat rahmat dilawan, jangan. Nanti akan aku mintakan rahmatnya Allah akan turun, bukan karena mereka nyopet karena dia profesinya, tapi kasih sayang Allah itu lebih tinggi. Allah di alam bono, nyari simpatinya Allah. Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Wahai Allah yang sifat pengampun, Allah adalah punya sifat pengampun. Ampunilah orang yang masuk di majelis ini, karena aku sebagai pencatat rahmat ini memintakan rahmat turunkan ya Allah agar orang ini mendapatkan taufik dari hidayah. Begitu masuk di majelis dia mendapatkan taufik dari hidayah. Malah begitu sapa merame-rame geger, wis tobatan sunah, besok paginya udah orang barang-barangnya dikembalikan di sana. Dia mendapat taufik dan hidayah melalui musola sampai Zaid, nah dengan Pak Prapto dan Pak Haji Tugumo dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Malah semuanya mendapatkan rahmat semua. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah kita itu dendam dengan siapapun, karena penyakit dendam adalah salah satunya adalah tinggalannya iblis lah. Nah tuh sampai mau kiamat pun, kiamatnya manusia kan mau meninggal, bener nggak? Kalau kiamatnya bumi ini kan nanti ya, nanti kiamatnya manusia menutupan mata ya. Innalillahi wa inna ilaihi www.com ya. Ada nggak? Pasti. www Mati.com. www-nya 3 kan? .com ya. Komentar sudah nggak ada lagi. Dot ya, wis disedot sampai tanah. Lah www itu apa singkatannya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya innalillahi wa inna ilaihi. Ya bener itu nggak salah itu www.com. Ya Pak ya. Lah kok iso godak-gathok lah iya Bang. Malaikat seluruh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak punya apa-apa. Ini masih punya kesempatan nih. Saya pernah cerita juga, dulu ada orang yang meninggal tuh di atas itu kepalanya tuh ada orang di situ. Ternyata itu yang dibacakan temennya Al-Quran. Jadi sampai nih kalau nanti jam 3:30 nggak bisa tidur, jangan sampai ngalamun. Ambil air wudhu. Kalau sakit tayamum kan udah diajarkan. Fatayamamu soidan toibah. Tayamum adalah dengan debu yang bersih. Debu yang bersih ya nempel aja di tembok. Famsahu biwujuhikum, usaplah mukamu dengan 2 tangan. Pindah lagi maling kemana? Set. Wa aydiyakum, kemudian pindah lagi set, kedua tangan yang kanan kiri ditaruh tangan kanan sampai ke tangan ini, apa namanya? Siku ke bawah, yang tangan kanan sama ke bawah. Sudah selesai. Itu untuk menjadikan gantinya wudhu, itu tayamum. Ada kumur-kumur enggak? Ya masa kumur-kumur pakai debu? Enggak lah. Cukup dengan 2 cara. Muka sama kedua tangan. Seperti itu. Atau sholat mau berapa puluh rakaat sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib setiap kali tayamum. Buat sholatnya wajib sekali, tapi buat sholat sunnahnya bebas. Nanti kalau mau tayamum, sholat fardu lagi. Karena yang terbaik adalah kembali kepada. Nanti kalau yang masih hidup masih bisa nanam pisang, dikasih orang, bener ya? Tanam singkong, jangan dimakan sendiri, sekretar ya. Amin, alhamdulillah boleh makan. Udah dari sini, udah dari sana. Coba ya, alhamdulillah. Yang punya rezeki juga gitu. Setelah anaknya, istrinya, baru orang lain. Karena lu anusahum, jaga dirimu dan keluargamu. Tapi dikatakan baik itu di juz surat 4
di juz 4 ya, juz 4 lantanal biro tidak dikatakan orang yang baik hatta tunfiku mimma tuhibun, sehingga dia mendermakan harta yang dicintai. Berarti rezeki yang ada di dirinya itu sebagian milik orang lain, harus disampaikan. Nah ini pesannya, sebenarnya pesannya Allah, karena Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, mujizat Allah, sama aja kan? Nah, kalau sabda baginda Rasulullah adalah ucapan dan tingkah laku Rasulullah sepanjang ayat, atau ucapannya sahabat, tingkah laku sahabat yang dibenarkan oleh Rasul, itu hadis. Sampai di sini kita tutup dengan sama-sama baca Al-Quran mana nih? Tadi Zuyuna ya, Zuyuna. Bareng-bareng yuk, ayo sesuai teori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul, satu lagi. Qul a'unam. Ayo bareng yuk. Terusnya ya. Yuk, terus 2 3. Qul a'unam bihukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Shadaqallahul azim. Coba Pak Prapto terjemahnya dibaca. Nah, ini supaya dia renungkan isi dunia. Isi dunia ada berapa? Terus isi dunia. Coba dengerin. 14 ya. Iya. Ini. 14. Iya dia. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu tadi yang Terusin yang 15. yang 14, yang 15 sekarang. 15. Terus Rasulullah dikasih warning sama Allah nih. Ayo katakan. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang Semua demikian itu bagi orang-orang. Sebentar. Maksudnya, maukah aku kasih kabar yang terbaik dari semua itu yang kusebut tadi? Ada perempuan, ada anak, ada selaka, perak, ada emas, ada tunggangan kuda yang baik, ada sawah ladang. Tapi di sisi Allah itu kembali yang terbaik. Di sisi Allah. Tentunya dengan husnul khotimah, ya enggak? Nah, karena disebutkan yang 4, ada yang lebih baik lagi. Ayo bacakan apa yang lebih baik itu. Yang nomor 15, 16 ya. Iya. 15 itu 15. 15 terusnya. Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta Bidadari. ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ini dari Mau apa kita? surat 14 Pan apa kita? Kata Allah bukan kata saya. Yang disebutkan tadi ada perempuan cantik, bahenol, bohem, ya kan? Terserah mau sebutan apa ya kan? Ada anak yang ganteng-ganteng kayak artis, yang gagah-gagah, kadang-kadang dia nggak kenal orang tuanya, akhirnya disumpah kayak si maling kundang gara-gara dia pamannya miskin, dia dapat mantu raja, akhirnya sama orang tua kagak ngaku. Cerita dulu ya, tapi ini dibukukan oleh Allah, diingatkan oleh Allah sampai sekarang nih, nggak ada yang dirubah ya kan? Atau emas, harta yang menumpuk. Dulu kamu siapa Le? Merantau ke Jakarta, saya angkosin, saya jualkan sawah, kamu belum jadi apa-apa, bapak ibunya kamu prihatin, sekarang kamu udah kaya punya istri, bapak bawa pisang kamu tolak, bapak bawa sepatu katanya sendal cepit, ngapain mak ini marmer, maksudnya begitu, ditusir orang tuanya ini, ya kan? Ada harta yang menumpuk, ada kuda-kuda yang mahal, ya kan? Dibeli sama semua dia, disenggol nggak boleh sama emaknya, nggak pernah sayang-sayang, sama kudanya disayang-sayang, kan begitu. Terus ada lagi sawah, ladang, sampai bisa beli pulau, bener gak? Sama orang tua kagak kenal. Ini, ya kan? Terus itu semua kesenangan dunia dan tempat kembali yang baik adalah di sisi Allah. Maukah kul itu bahasa gini? Kul au nabikum, kul katakan Muhammad, rasulnya dipanggil oleh Allah. Maukah kamu kuasai kabar gembira yang lebih baik dari semua itu? Qul a'unabbikum min khairin min dzalikum. Min dzalikum itu ku kasih kabar yang lebih baik dari semua yang tadi kamu sebutkan. Ya. Qul a'unabbikum bi khairin min dzalikum. Apa judulnya? Lilladzina taqau inda rabbihim. Hanya orang-orang yang bertakwa. Tinggal enggak? Lewat semua itu yang 5 itu. Lilladzina taqau inda rabbihim, wahai orang-orang yang bergelimpangan dengan harta, bahasanya begitu. Wahai orang-orang yang bergelimpangan dengan tahta dan harta. Wahai orang-orang yang sekarang ini punya anak-anak pengacara hebat, kondang dan sebagainya, bisa memenjarakan orang di mana-mana kamu. Kalau mau pulgar yang begitu, coba ya. Ya kan? Ulang juga menjaga lilladzina taqau, orang yang hanya bertakwa saja, itu di sisinya Allah termulia. Inda rabbihim jannatun tajri, dia kekal di dalamnya, dan di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, dan ada pasangan-pasangan perempuan yang suci, yang belum pernah jamak dipegang orang. Begitu kita pegang, ngasihnya tuh, saking hebatnya perempuan itu Pak, disiapkan oleh orang siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Ya kan? Jadi tajrim khalidina fiha. Azwajum mutahharah, itu ada istri-istri yang suci. Azwaj itu istri, mutahharah yang suci. Istri yang suci itu yang mana? Woi, masya Allah, istri yang suci mah bukan istri yang dipegang tempatnya di tangan. Istri yang tempatnya di celana, apa namanya lu? Apa itu namanya? Istri cantik itu yang tempatnya di sini bisa kebayar. Salome. Pak, istrinya, kalau istri yang nanti di sono itu nggak ada yang jama. Azwajum mutahharatun hum fiha khalidun. Wa azwajum, gimana bacakan? Azwajun mutahharah. Mutahharat. Terus wabahu Mutahharat warizkum minallahi. rizqum min Allah. Itu rezeki yang disiapkan oleh Allah. Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha mengetahui pada hamba yang ahli ibadah. Jangan pernah ngaku ahli ibadah. Allah yang tahu sebagai jurinya. Betul nggak Pak? Nah, dengan warning inilah kita tutup ya. Mudah-mudahan kita nggak usah silau dengan bumi. Ya, dunia cuma paling tinggi 10 tahun, 25 tahun. Selebihnya adalah abad dan abadi di akhir. Nah, maka kalau di dunia jangan suka-suka untuk berbagi. Karena sesungguhnya yang dibagi itulah tempat kendaraan kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga hati kita semuanya dijaga oleh Allah. Bahwa dunia adalah di tangan, biar kapan melepasnya. Kalau ditaruh di hati, melepasnya susah. Kalau kehilangan, nangis 7 hari 7 malam. Ya, tapi kalau dilepaskan di tangan, nanti mau meninggal, alamatnya ada nggak orang mayit meninggal tangannya gegem?
Nggak ada. Itu tandanya apa? Kamu harus merelakan semua harta benda. Makanya dengan filosofi semua mayit tuh kalau meninggal tidak ada yang begini. Kalau mayit mesti meninggal begini tanda tanya. Berarti orangnya udil. Cetil. Cetil karet ya. Cetil kan? Cetil karet. Kok dibilang cetil karet toh? Iya. Karena orang cetil karet itu orang tahu nggak ban, Pak? Ban dipompa. Yang bisa membuat nggak keluar lagi itu karena pentilnya. Betul nggak? Pentil itu kalau diisi oleh udara masuk ya, tapi nggak bisa keluar lagi karena ada pentilnya. Jadi pentil itu maunya begini terus nih, ada angin berapa aja masuk, tapi keluar nggak boleh. Tapi kalau nerima orang, kasihnya orang nerima terus, tapi nggak pernah ngasih, ya kayak pentil. Jadi kada orang medit itu dipanggil aja bang pentil. Kayak yang kesinggung. Pentil lo. Pentil loh. Karena dikasih terus tapi nggak pernah ngasih. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nahana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma nakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.